Oh, ada private-nya juga. Kita buatkan program plan digital marketing selama 1 tahun ngapain. Dampingin juga harus apa, dibuatkan jadi bikin plan-nya, dibuatkan videonya, dibuatkan fotonya, sampai dibuatkan kontennya, sampai diiklanin, bikin tulisannya semua. Nah itu jasa yang cukup bersejarah. Ya pertanyaannya yang main media sosial itu siapa? Kayak saya jawabin aja ya. Kita pakai jawaban anak TK aja. Yang main medsos adalah manusia. Nggak ada lagi. Ya kalau ayam nggak bisa main medsos. Yang main medsos adalah manusia. Itu yang main medsos. Artinya kalau tahu yang main medsos adalah manusia, maka iklan kita adalah iklan untuk manusia. Manusia lain, bukan manusia kita. Kadang-kadang kita ini ngiklan untuk kita, bahasanya yang enak menurut kita, yang bagus menurut kita, tapi manusia lain enggak. Dan kita kan tahu kan bahwa orang itu nggak peduli sama bisnis kita, mau bangkrut kek, mau untung kek, mau berapa karyawan. Tahu nggak karyawan saya udah 2000, bodoh amat. Itu urusan lo, perusahaan lo. Keren lo, iya itu kata lo, kata gua enggak. Yang penting gua cinta sama istri gua, baru nikah, itu yang buat dia happy. Jadi kita ini ngiklan selalu produk perusahaan gue, bukan lu. Nah itu kesalahan yang paling banyak. Jadi selalu angle produknya yang dibagusin, dianya nggak disebut-sebut. Nah ini yang jadi masalah. Padahal iklan kita dilihat sama manusia lain. Mereka juga manusia kali ya, dilewat. Maka kalau tahu seperti itu, ya polanya adalah lihat, baca, tertarik, action. Jadi iklan kita harus enak dilihat sama manusia lain, bukan kita. Manusia lain ada polanya, mereka lihat langsung tertarik. Jadi polanya dilihat dulu ya. Karena 80% daya tarik manusia dipengaruhi oleh visual. Karena kan ada visual, audio dan kinestetik. Perasa itu tiga terbesar pengaruh kita sebagai manusia ya. Walaupun ada pengecap gitu ya, perasa. Nah, tapi yang paling besar 3 adalah visual, auditory dan kinestetik, perasaan. Jadi lihat dulu visual, apa yang dilihat, maka gambarnya, visualnya pasti bikin orang tertarik, bikin jempolnya berhenti. Orang scroll, tep, apa nih? Ini ada polanya, bagaimana bikin gambar yang menarik. Habis itu mereka baca, habis lihat mereka mau baca, ya, bacalah captionnya. Jadi jangan kebalik, baca copywritingnya dulu, baru gambarnya. Nggak mungkin, orang pasti lihat dulu gambarnya, baru baca captionnya. Itu pun headline-nya aja. Dan dia pasti matanya scroll, nggak semua dibaca, nggak satu-satu sampai komanya nggak dibaca, dia cuma baca cepat. Dia nggak ingat itu yang semua ditulis apa. Kita kan kalau lihat iklan nggak semuanya dibaca kan, dia cuma lihat yang poin-poin penting, langsung diklik. Palingan cuma 3-5 detik yang dia baca. Jadi harus ada poin-poin yang membuat dia emosional, atau orang-orang bilang hot button. Apa nih? Set, langsung dalam waktu 5 detik bisa bikin dia mau klik. Kalau enggak, udah dilewat iklan kita bisa zong. Terus abis itu tertarik, ya, gara-gara lihat visualnya, kemudian baca copywritingnya, kemudian dia tertarik. Kalau udah tertarik, action, klik masuk ke landing page kita atau halaman 7, ke website kita, ya, ke sales page kita dan lain-lain. Harusnya dipahami ya. Lanjut ya. Nah, oleh karena itu, apa yang dilihat, apa yang dibaca harus membuat mereka alias manusia lain, pengguna medsos mau action. Itu yang jadi poin penting kita. Jangan mikirin landing page-nya dulu, enggak. Bahkan landing page-nya lemot pun, kalau ini yang udah bikin orang mau, ditungguin tuh. Ya tapi nggak lemot-lemot juga. Seenggaknya 8 detik itu udah paling lemot, 15 detik udah paling parah itu. Seenggaknya bagusnya 3 detik sampai maksimal 5 detik gitu ya. Tapi kalau brandingnya kuat, terus dia penasaran pengen banget, ya kadang-kadang ditungguin, ya. Coba itu jangan dibuat jadi acuan. Tapi kalau dia kuat itu bisa jadi juga gitu ya. Nah, contohnya yang dilihat, dibaca harus membuat mereka pengguna medsos mau action. Contohnya iklan, saya sangat suka dengan iklan Gojek ya. Karena saya rumahnya di Bandung, ya di sini juga mungkin sama ya. Iklan Gojek kalau di Bandung banyak banget. Grab juga banyak, tapi saya lebih suka dengan iklannya Gojek dibanding iklannya tetangganya. Karena kalau iklan tetangganya, yang diiklankan adalah fitur, keunggulan. Dia ngasih bonus lah, diskon lah,
kupon lah, ya gratis makan lah dan macam-macam. Kalau ini bukan. Coba baca. Gak telat walau jalanan padat. Apa dia ngomongin? Pakai Gojek aja bro? Enggak. Pakai Gojek ada diskon loh bro? Enggak. Hai orang Bandung, diskon nih pakai Gojek yuk? Enggak. Hei, nih Gojek aplikasinya gampang loh, tinggal klik 5 menit jadi. Enggak. Gak telat walau jalan padat. Dia gambarnya, kalau ini kabel-kabel abaikan aja ya. Ini gambarnya orang lagi kayak mau buru-buru, orang yang lagi kerja, setelan kerja, dia naik Gojek. Sehingga manusia lihatnya pas di macet lagi, ini jalur macet lagi, ngomongnya begini. Kena nih, bawah sadar saya langsung menangkap. Oh, nanti mau kapan-kapan pakai Gojek biar cepat. Dan saya melakukan itu. Gitu ya, kebayang nggak? Ini titik emosional. Yang dibicarakan adalah manusia yang baca, bukan yang bikin. Kadang-kadang yang bikin itu pengen dikenal bisnisnya bagus, padahal yang bagus itu loh yang belinya. Gitu ya, kalau yang belinya bagus, beli ke kita, ya kita jadi bagus akhirnya. Nah ini dilihat gambarnya, dan kenapa gambarnya sebelah kanan? Nah ini ada polanya, ini tolong catat ya. Ini saya ilmunya dapat dari guru saya, dari Pak Subianto, pakar branding Indonesia. Saya di kelasnya beliau, dan beliau mengajarkan adalah seperti ini. Ini ada pattern orang melihat sebuah gambar. Ya, beliau belajar karena beliau bukan cuma seorang praktisi brand, tapi beliau juga seorang visual kreator ya, yang membuat film lah, iklan, gambar. Mata manusia itu mengarah dari kiri atas ke sini, ke sini, sini. Jadi dari sini, ini step pertama di sini, terus di sini ini titik krusial atau point of interest, ya, point of interest. Terus kemudian, nah ini di sini N-nya. Jadi matanya secara cepat, walaupun enggak sih, cepat dalam hitungan 3 detik dia langsung intinya ada di sini nih. Kalau saya harus gambar di sini, inilah yang krusial harus ada di sini, karena dia akan tertarik. Yang membuat dia interest itu di sini dulu, baru dia ke sini. Maka poin-poinnya di sini, teksnya, bacaannya, di sini tulisannya. Pesannya di sini. Tapi yang buat dia mau berhenti matanya di sini. Makanya kalau brand-brand besar itu ya, logonya kalau nggak di kiri atas, di kanan bawah. Kita buktikan Gojek di kanan bawah. Kalau ada brand yang logonya di sini nggak salah, nggak nyalahin juga, cuman ya ini matanya dia langsung ke sini, dia akan distract nanti antara gambar ini sama logo, dia bingung. Apalagi kalau logonya mencolok warna merah misalnya, ya ini duluan yang dilihatnya, dia bingung nanti. Ya. Hanya di kiri ya. Nah gitu tuh ya, dari kiri ke tengah. Makanya lihat dari sini, langsung lihat ini, yang langsung pertama yang lihat langsung ini. Secara bersamaan langsung lihat di sini. Bahkan ini aja nggak dibaca, kita nggak tahu nih program apa, nggak peduli. Akhirnya ke sini, oh Gojek, udah warnanya hijau lagi. Ya, ini rumus pertama ya, rumus pertama posisinya. Rumus kedua adalah permainan warna. Warnanya harus mencolok, yang bikin mata manusia. Kita tesnya, ini juga saya dapat dari guru saya yang kedua, namanya Mas J Setiabudi. Beliau bilang, ngajarin saya kalau mau bikin iklan, campaign, sesuatu, atau bikin buku, atau sesuatu yang dilihat sama orang, warnanya mencolok. Tesnya, coba kamu bikin beberapa gambar, 3 gambar, 2 gambar, 2 warna, terus kamu geser-geser dengan cepat. Cek. Mana yang paling diingat sama mata, warna apa? Nah itulah yang menonjol, itulah yang paling bagus. Ambil aja itu. Jadi kamu nggak usah split test, kamu nggak usah tes. Coba aja pakai warna itu. Karena mata kita sama dengan mata yang lain. Soal warna, tapi kalau soal angle ya beda. Pakai mata orang lain, pakai emosional orang lain, gitu ya teksnya. Nah itu, makanya warna merah, orange, hijau itu warna-warna yang bagus, colok. Terus kemudian warna pink kalau perempuan, ya itu bisa bikin orang jadi penasaran, berhenti gara-gara ini di jalan. Coba kalau ini yang abu, warna abu, waduh, nggak enak dibacanya, ya karena perpaduan warnanya hijau, terus dia polanya bener, terus ininya juga emosional tepat, langsung kena, langsung saya dapat pesannya. Nanti kalau macet saya pakai Gojek, dan udah nggak mau pakai, bukan nggak mau, jadi akhirnya saya pakai Gojek terus, sampai ke makannya pakai GoFood,
Begitu ya, sampai ke airport. Kalau nggak mau kendaraan sendiri ya pasti pakai gokarnya, bukan pakai Grab. Yang lain banyak pakai Grab, tapi ya saya malah pakai gokar karena pesan yang mereka sampaikan sudah masuk ke bawah sadar. Ya, dan kita harus bisa seperti itu, bisa menyampaikan pesan yang penting ini ke bawah sadarnya si pembaca. Itu dia. Apalagi kalau pakai Facebook, ini kan cuma visual doang. Ya, apalagi Facebook dia bisa audionya juga masuk, kan tadi 3 ya. Visual, audio dan kinestetik. Ya, auditory dan kinestetik. Jadi kita bisa visualnya jalan, audionya juga jalan, ada suaranya. Makanya kalau line, suaranya benar nggak? Tokopedia langsung tuk menganchor kita. Anchor itu ada jaring ya, seperti apa sih, kail yang nempel di bawah gitu. Tancep. Pernah nggak kita kalau ingat dengerin lagu, misalnya lagu sesuatu, langsung ingat ke, wah saya ingat nih dulu pernah. Ingat ya, lagu itu pada saat bersamaan waktu melakukan hal itu jadi peak moment, pluk, itu jadi anchor. Di batin kita dia jadi kail gitu, narik, tuk, ngunci. Jadi begitu denger lagi, waduh ingat nih dulu sama mantan misalnya, waduh ingat. Ada kan, bahkan mungkin ada saat ini ada mantan yang ingat walaupun bukan diingat-ingat ya, pas denger lagu itu, dulu pernah sama mantan ini, tapi ya cuma ingat selewat. Pernah nggak? Ya ada lah, cuman kita bukan cuma ingat-ingat tuh, cuman, aduh pernah dulu lewat sama ini sama pacar saya dulu, tapi udah lewat doang. Atau kenangan apalah, ya kenangan manis gitu ya, sama istri ya, dan banyak lah gitu ya. Nah ini juga sama. Begitu mereka pinter banget. Facebook nih, Facebook itu bahkan kinestetiknya jalan, audionya jalan, visualnya jalan, kinestetik jalan. Kinestetik kan kalau kita buka Facebook atau Instagram kan mereka sama nih. Instagram punya Facebook juga kan sekarang. Kalau buka Facebook suaranya ada nih. Kalau kita scroll, tuk tuk, gitu bener nggak sih? Ada suaranya. Scroll Facebook kalau mau kita update itu ininya digeser tuh, tik tuk. Audio tadi kita kena dan nggak berubah-berubah. Suka jadi kontreng. Enggak, dia Sugan, maaf saya orang Sunda. Apakah dia berubah jadi enggak? Terus begini, sehingga menjadi anchor, mengikat dalam hati kita, bahwa berdasarkan hati kita. Terus gambar, teks, ini benar-benar sampai ke Instagram juga sama seperti itu kelakuannya. Ya, ini tuh warna merah, ya, yang ini warna putih, ada notif, itu bikin kita jadi ketagihan, terus, akhirnya anchor. Nah ini juga sama. Kalau kita bisa bikin iklan yang bisa mengangker otak manusia, bawah sadar orang, wah itu bagus banget. Ya, bisa jadi winning campaign. Pertanyaannya gimana caranya? Nah kita akan bongkar. Nanti teman-teman udah terima ini kan? Kita ada tugas nanti mengerjakan ini supaya bisa membuat angle seperti apa yang bisa kita iklankan. Oke, next. Saya kalau lagi jalan-jalan gitu ya, kalau lagi butek mau nyari konsep iklan itu, saya bukan nyari ke Facebook, malah bukan lihat iklan Facebook yang lain, tapi jalan nyari billboard yang besar, cari angle-angle mereka kalau iklan seperti apa, saya fotoin satu-satu, saya pola, dibawa ke rumah, dibongkar. Ini aja bisa kita bongkar nih. Ini bisa kita bongkar, nggak telat walau jalanan padat. Kita bedah, nggak telat walau jalanan padat. Yang mereka sampaikan adalah apa? Angle-nya. Ini yang mereka sampaikan adalah nggak telat, artinya pakai Gojek itu cepat. Nah kita bisa membuat itu. Ini adalah nggak telat itu adalah problemnya. Nggak telat itu adalah janji yang kita sampaikan, result atau suatu hasil yang mereka inginkan, customer inginkan, dan jalan padat adalah problemnya. Benar nggak? Kita bisa bikin result, problem. Apa dong misalnya? Langsungnya cepat atau bersihnya cepat walau jerawatnya banyak. Sama nggak? Sama. Cerahnya cepat walau masak terus di dapur. Karena kalau kena asap kan bisa bikin kusam. Nah kayak gitu. Ini jadi wah ting, dan bisa dikembangin banyak banget angle. Gara-gara lihat ini doang. Gambar sebelahnya berarti nanti pakai perempuan yang lagi pakai krim misalnya. Gitu ya. Kenapa saya mengikuti mereka? Karena mereka juga adalah perusahaan pasti yang bikin bukan Gojeknya. Pasti pakai, kalau udah sekelas company besar itu, mereka nggak bikin sendiri. Mereka yang iklan memang ada, tapi mereka juga bekerja sama dengan konsultan, pihak ketiga.
Bener ya? Nah ini saya udah pasti ini orang-orang yang sudah ahli. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan ya kita perbaiki aja. Kita bedah, kita perbaiki dengan angle kita sendiri. Itu ya. Jadi nanti kalau pulang sambil jalan tuh jangan diabaikan. Yang menarik foto bedah di rumah. Nah, jadi 3 kuncinya adalah 3 kunci winning adalah MES namanya. Kalau pernah ikutan kelas kurs itu pernah saya bahas MES namanya mindset, elemen, strategi. Cuman 3 ini doang. Ingat ya pola nih. Sekali lagi ini pola. Nanti teman-teman boleh mempraktekkan di masing-masing. Yang penting ada mindset, elemen, dan strategi.